Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Safitri dengan NIM 2212010053 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Dalam rangka tugas akhir semester pengantar antropologi. Nah, sekarang Vira udah berada di Masjid Asasi, Sigando, Nagari Gunang, Padang Panjang. Adalah masjid tertua di kota Padang Panjang. Sebelum lanjut ke kegiatan kebudayaan yang ada di Masjid Asasi ini, Vira akan menceritakan tentang sejarah Masjid Asasi Nagari Gunang tertua di kota Padang Panjang. Ranah Minang selain dikenal sebagai daerah yang kaya dengan nilai-nilai budayanya yang tinggi, juga dikenal sebagai daerah yang religius. Mayoritas orang Minang adalah penganut Islam yang masih teguh memegang ajaran Islam. Di daerah ini, nilai-nilai agama telah berbaur dengan adat istiadat masyarakat. Bahkan, ajaran agama telah menjiwai budaya masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah adat pasandi syara, syara pasandi kitabullah. Artinya, adat berdasarkan ajaran Islam atau syara dan syara berdasarkan Al-Quran. Tentang siapa orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Minangkabau ini, tidak ada riwayat sejarah yang dapat memastikan. Bahkan terkadang bercampur dengan legenda-legenda hidup di masyarakat serta di Nagari Gunung. Di penghujung abad ke-14 sekitar tahun 1380 Masehi, datanglah ke Nagari Gunung 4 pasang suami istri yang berasal dari Pariaman Padang Panjang. Waktu itu Nagari Gunung masih merupakan daerah yang tidak bertuan, sehingga diduga 4 pasang suami istri tersebut merupakan nenek moyang masyarakat Nagari Gunung. Sesuai jumlah pasangan, membagi Nagari Gunung menjadi 4 jurai wilayah. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, maka sekitar tahun 1405 Masehi, keempat jurai tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah masjid sebagai tempat beribadah, bermusyawarah, dan tempat belajar ilmu serta mendalami isi Al-Quran. Beberapa tahun kemudian, barulah dimulai pembangunan masjid ini yang ditempatkan di Nagari Sigando, Kecamatan Janjang Timur. Lebih kurang 10 tahun, masjid ini selesai dibangun dan diberi nama Masjid Asasi Nagari Gunung. Tanah masjid ini adalah tanah wakaf Imam Basa dan Khatib Kayu. Keduanya merupakan adat yang berlaku diangkat menjadi imam masjid dan khatib masjid Nagari Gunung. Religius Masjid Asasi disebut Tuanku Ampe Jurai Nagari Gunung. Masjid Asasi dibangun di atas tanah 25 x 22 meter, berbentuk persegi 4, melambangkan bahwa yang mencetus pembangunan masjid adalah Nagari Ampe Jurai. Di tengah ruangan masjid terpampang tiang besar, melambangkan bahwa Nagari Gunung mempunyai kesatuan pimpinan atau komando yang tercermin dalam pepatah. Ada orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Masjid ini adalah salah satu masjid yang tertua di Kedia Padang Panjang, dibangun secara gotong royong oleh seluruh masyarakat Nagari Nan Ampe Jurai dan Nagari sekitarnya. Arsitektur masjid ini menerapkan konsep arsitektur tradisional Minangkabau. Ini terlihat pada bentuk atap dan ukiran-ukiran dinding masjid, sedangkan kubahnya sebagai ciri sebuah masjid berbentuk atap limas bertingkat 3 sebagai pelambang bahwa Nagari Gunung dikuasai oleh 3 unsur, yakni unsur agama, unsur adat, dan unsur pemerintah. Sampai saat ini, Masjid Asasi Nagari Gunung masih berdiri. Selain untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, masjid ini juga menjadi taman pendidikan Al-Quran bagi kanak-kanak dan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tugas anak kita Vira dari UIN Imam Bonjol Padang yang merupakan jurusan komunikasi ya.
adalah merupakan dari tugas beliau. Kebetulan pertanyaannya apa saja kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan yang ada di masjid ini. Kebetulan kami ada 2 orang, kebetulan saya sendiri Asrul ini Sultan Brazil Nomo, dan ada juga Pak Zainal Sultan Pinaro. Insyaallah ya, kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita ketahui dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Baiklah Nafira, kalau kebudayaan yang ada di masjid ini, kita tahu nggak, masjidnya adalah merupakan masjid yang masjid tua atau telah di bawah naungan situs kebakaran. Dan masjid ini bernama Masjid Asasi yang berada di Sigandung Nagari Bunang. Sebelum kita menjawab kegiatan kebudayaan itu, bahwasanya masjid kita ini tempat peribadatan itu pasti yang utama. Kemudian suatu keunggulan di masjid kita ini adalah untuk ibadah, dan juga masjid ini erat juga hubungannya dengan kebudayaan. Kenapa? Masjid ini merupakan adanya unsur adat wasili sadat wasilatullah. Di segi fisik aja sudah nampak itu adalah arsitekturnya adalah Minangkabau. Nah, apa saja kebudayaan yang baru-baru ini yang kita lakukan di masjid ini? Kebetulan kita juga sebagai ketua Masjid Asasi Sigando. Nah, kegiatan kebudayaan yang ada yang baru-baru ini sekitar bulan Juli dan Agustus, di sini kita melakukan pengangkatan. Yang pertama sekali itu pengangkatan Katik Nagari, yaitu yang bergelar Katik Kayu, yang merupakan Katik yang diangkat oleh Nagari Bunong untuk Masjid Asasi ini. Kita nobatkan kira-kira pada bulan Juli itu juga. Dan juga di sini juga pengangkatan Angku Datuk 7, karena pimpinan suku dari suku-suku Manding itu sudah meninggal dan diganti oleh anak keponakan daripada suku itu sendiri. Di masjid ini, di halaman masjid ini, dan juga pengangkatan kita lakukan di dalam masjid ini. Kenapa? Antara kegiatan Islam dan kegiatan adat di masjid kita ini sangat erat sekali hubungannya. Kenapa? Masjid ini di samping ibadah itu pasti, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan adat yang seperti adanya juga lagi seperti pengangkatan datuk tadi, dan juga Palewan Gala, dan juga pengangkatan pimpinan katib masjid yang ada di masjid kita ini. Kebetulan pimpinan masjid yang dulu katib kita sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keponakan beliau yang baru. Itu kegiatan secara budaya yang ada berlaku di masjid ini. Tapi itu kegiatan itu memang tidak ada jadwalnya, tergantung daripada mangkatnya pimpinan seorang suku. Selanjutnya siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, Pak? Kalau di dalam kegiatan, terutama di dalam pengangkatan kepala suku atau kepala adat atau penghulu, itu rata-rata kan secara penghulu itu adalah minyak mamak yang berada di Nagari Bunong itu berkumpul di sini dengan berpakaian lengkap. Ya, kalau suku ini silahnya setiap minyak mamak itu dia juga berpakaian lengkap dengan adanya sanduknya, pakaian gadangnya dengan tungkitnya komplit sebagai seorang penghulu layaknya di Minangkabau. Jadi kemudian anak keponakan yang bersangkutan dengan suku setempat yang meninggal, istilahnya kalau seandainya suku Kotor itu kan terlibat seluruh anak keponakan yang ada di suku Kotor. Kalau di suku Sekumbang, seluruh anak keponakan yang ikut terlibat di dalam melakukan kegiatan itu. Di samping dipanggil seluruh angku-angku minyak mamak yang ada di Gelungang dalam Palewan Galang tersebut. Tuh, jadi kalau keterlibatan kita itu sangat banyak, ramai gitu. Dan juga lagi kita juga lupa tadi bahwa baru-baru ini juga kita melakukan kegiatan khatam Quran yang merupakan TPSQ Radutul Naim. Juga kita baru melakukan di sini sekitar bulan Juli. Ya, kegiatan cukup ramai gitu. Yang hadir di saat itu kira-kira. Selanjutnya kenapa kegiatan ini dilakukan, Pak, di masjid ini? Kenapa tidak di tempat lain? Karena kalau kita merunut daripada perjalanan sejarah dari kakek-kakek nenek moyang kita dahulu, mengapa kok di sini melakukan kegiatan itu? Kalau kita kan mengikuti daripada kebiasaan nenek moyang kita dahulu, bahwasanya kalau kita pelajari kembali memang tercermin sekali bahwasanya di Minangkabau ini unsur ASBK itu sangat nampak sekali. Antara Islam dengan adat itu tidak bisa dipisahkan.
Makanya salah satunya dikhawatirkanlah kegiatan itu nanti jangan antara berbeda adat begini, antara Islam begini. Jadi kalau kita lakukan di sini, kenapa? Memang saling, karena apa? Juga masjid ini secara arsitekturnya itu undang berundang-undang. Berdirinya sebuah masjid nampak di bangunan. Adanya unsur minyak mama, ada unsurnya alim ulama, ada unsur mudu mata. Jadi klop dengan tubuh tiga sejarah tadi. Jadi tergambarlah dalam kegiatan ini. Nah, itu mana? Nah, selanjutnya bagaimana upaya yang dilakukan agar kegiatan tersebut tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh pemuda-pemudi di sini, Pak? Kalau masalah kegiatan yang berlanjut, sebagai bapak dibilang udah tua, belum tua, dibilang muda nggak muda lagi. Jadi ibaratnya tadi memang karena kegiatan ini sudah merupakan daripada turun-temurun dari kegiatan nenek moyang kita dahulu, alhamdulillah secara sistematis kegiatan itu kalau siapa yang sudah meninggal otomatis langsung berjalan aja begitu. Tatanan itu seolah entah berupa dibilang undang-undang tidak dalam tanggo, tapi kegiatan itu berjalan seperti biasanya. Kalau udah meninggal penghulu, ya lakukan di sini. Kita tidak walaupun diperintah enggak, tapi udah terbiasa gitu. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya kita meniru aja. Tapi selagi masih di bawah yang benar, mengapa tidak ini kegiatan kita lakukan? Jadi hasilnya generasi muda itu tidak terputus kegiatan itu untuk selanjutnya. Itu kira-kira. Bukan keterbiasaan ya, Pak? Bukan keterbiasaan, merupakan sebuah kalau dibilang aturan enggak, tapi karena ini menjadi sebuah setiap ada yang meninggal penghulu, kita melakukan pengangkatan atau pelewanggala di sini. Entah sebuah aturan apa namanya Tuhan, aturan apa namanya? Dibilang aturan, tapi enggak juga aturan, tapi telah menjadi sebuah bukan kebiasaan. Seolah ibaratnya di Minangkabau alam takambang jadi guru. Jadi alam takambang itu jadi guru, otomatis kita itu ya begini ya, jadi kita laksanakan begitu. Memang bagus gitu. Orang secara banagari gunung berkumpul di sini. Bagus. Jadi untuk kekeluargaan, kekerabatan enak gitu. Itu kira-kira. Baiklah, dapat kami jawab secara hubungan masjid dengan kebudayaan yang ada selama ini kegiatan. Jadi dari pertanyaan anak kami tadi itu merupakan kegiatan yang terbaru sekitar setahun ini ke bawah gitu. Jadi itulah kita sampaikan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya cukup padat, banyak kegiatan yang bersifat kebudayaan. Ya, baik secara nagari gunung, baik secara provinsi, sering kita lakukan di sini kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan. Oke, itulah kira-kira dari kita jawab apa yang bisa kita jawab dari tugas anak kami Fira, dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah penyampaian kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Masjid Asasi Sigando, Nagari Gunung, Padang Panjang. Sebelum video ini ditutup, maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.